Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber persatuan, himpunlah kami menjadi satu tubuh, menjadi umat-Mu, yang dijiwai oleh satu roh, yaitu Roh Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami ini menghasilkan buah kebaikan, kerukunan, dan belas kasih bagi semua saja yang menderita kesulitan dan kesengsaraan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka dicampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Tidak jarang dalam kehidupan kita menemui ada begitu banyak orang yang peduli untuk mengurusi hidup orang lain. Dalam setiap peristiwa yang dialami seseorang, selalu ada saja komentar yang muncul. Yang biasanya tidak pernah absen adalah komentar miring atau negatif. Entah orang mengalami keberhasilan atau kegagalan, kegembiraan atau kesedihan, ada saja komentar negatif yang dilontarkan. Misalnya, kalau kita melihat ada tangga kita yang berhasil, maka kita mulai curiga, komentar, oh itu mungkin karena dia korupsi, oh itu mungkin karena dia pakai jimat-jimat dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar Yesus mengkritik kebiasaan buruk tersebut dan mengingatkan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Hal ini dikatakan oleh Yesus ketika orang-orang datang menyampaikan kepadanya bahwa ada orang yang dibunuh di Galilea oleh Pilatus, lalu kemudian darahnya dicampurkan dalam persembahan yang mereka persembahkan. Maka menurut pandangan orang-orang ini, pastilah orang-orang Galilea yang mati dibunuh itu orang terkutuk, orang berdosa, orang yang pantas untuk mendapat hukuman itu, dan sejumlah pikiran-pikiran miring lain. Nah, Yesus meluruskan pikiran orang-orang yang sesat ini dengan mengatakan, sangkamu bahwa orang-orang yang mati dibunuh itu dan darahnya dicampurkan dengan persembahan sungguh lebih besar dosanya daripada orang Galilea lainnya? Tidak, kata Yesus. Tetapi jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa dengan cara demikian. Artinya, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janganlah kita begitu gampang mengadili, menghakimi sesama kita. Janganlah begitu gampang kita melemparkan kesalahan kepada sesama kita. Tetapi kita harus sadar bahwa bisa jadi kita lebih jahat daripada orang yang kita sangka buruk itu. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang ada terjadi sekitar kita hendaknya menjadi bahan permenungan bagi diri kita sendiri untuk meneropong hidup kita, diri kita, hati kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, entah cepat atau lambat, kita pasti binasa di dalam dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang bertanggung jawab atas perkembangan dirinya. Bagaikan pohon ara dalam perumpamaan Yesus yang juga kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Ada saatnya setiap pohon dinantikan buahnya dan dinilai berdasarkan perkembangan apa yang sudah dihasilkan. Ketika orang hanya sibuk mengurusi hidup orang lain, bagaimana ia bisa punya waktu untuk perkembangan dirinya? Maka Santo Paulus juga mengingatkan kita bahwa setiap pribadi hendaknya bertumbuh ke arah Kristus dan berpusat padanya. Di dalam Kristus kita bisa mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan kedewasaan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman dan segala kesulitan. Kiranya itulah situasi pohon yang baik dan berbuah. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita camkan sabda Yesus ini dan kita sungguh-sungguh jadikan sebagai bahan introspeksi diri kita sebagai murid Yesus, agar hidup kita semakin terarah kepadanya. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.